Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi satu video yang direkomendasikan oleh kalian di Instagram dari Steven ya, teman saya di Instagram. Ini dia memberikan video berjudul Mengapa Ringgit Malaysia menjadi mata uang berkinerja terbaik di Asia pada tahun 2024. Ini dari channelnya Behind Asia. Jangan lupa kalian subscribe dulu guys. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung lihat aja seperti apa videonya. Sepanjang tahun 2024, banyak ekonomi Asia mengalami penurunan signifikan dalam kinerja mata uang mereka secara keseluruhan. Oke. Jika kita membuat grafik kinerja banyak ekonomi utama Asia, kita dapat melihat bahwa yang berkinerja terburuk adalah Korea Selatan, Yen Jepang, dan dolar Taiwan. Oh bentar, kirain ini yang bagus, berarti yang buruk ya. Korea, Jepang, Taiwan, Indonesia keempat guys. Kelima, Filipina, Singapura juga, India, rupiah, Cina, Hong Kong, dolar. Oke. Mata uang Korea bahkan mengalami penurunan besar terhadap dolar AS, turun lebih dari 12,42%. Namun, di Asia Tenggara, seperti yang Anda lihat, banyak ekonomi juga mengalami tanda-tanda penurunan. Bahkan dolar Singapura, yang sering dikenal karena stabilitasnya, mengalami tren penurunan, meskipun tidak separah mata uang Asia Timur lainnya. Satu-satunya mata uang utama Asia yang mengalami apresiasi, meskipun sedikit, adalah dolar Hong Kong, yang terapresiasi sebesar 0,58%. Mungkin karena patokannya terhadap dolar AS. Namun, yang belum kita lihat dalam grafik ini adalah topik untuk video hari ini, yaitu Malaysia. Jika kita memperbarui grafik ini dan menyertakan ringgit Malaysia, kita benar-benar dapat melihat bahwa di antara banyak mata uang utama Asia, ringgit Malaysia sebenarnya berkinerja sangat baik. Untuk tahun 2024, mata uang mereka di tengah semua penurunan di kawasan itu telah terapresiasi lebih dari 2,73%. Itu bukan peningkatan yang signifikan, tetapi jika Anda membandingkannya dengan wilayah lainnya, yang mengalami penurunan demi penurunan, itu memang prestasi yang signifikan. Dan jika kita membuat grafik kinerja ringgit untuk tahun 2024, kita dapat melihat bahwa itu bahkan terapresiasi kuat terhadap dolar AS sekitar bulan September tahun ini, tetapi terdevaluasi pada akhirnya. Dibandingkan dengan mata uang Korea, yang mengalami kinerja terburuk, Anda dapat melihat bahwa itu adalah kebalikan dari ringgit Malaysia. Itu tidak terapresiasi, tetapi malah mengalami devaluasi yang signifikan. Oleh karena itu, beberapa pengamat bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Nah, ini jawabannya. Bagaimana Malaysia, ekonomi yang masih jauh di bawah Korea Selatan dan banyak macan Asia Timur memiliki mata uang yang berkinerja sangat baik di tengah seluruh kawasan yang mengalami kinerja yang lemah. Coba kita lihat guys. Jadi, bagaimana ringgit Malaysia menjadi yang berkinerja terbaik? Nah, ada beberapa alasan di balik kinerja ringgit yang luar biasa dan mari kita temukan semua alasan itu satu persatu. Banyak artikel di luar sana yang memaparkan alasan kinerja ringgit dan salah satunya terbukti benar di antara semuanya, yaitu kinerja ekonomi Malaysia. Pada tahun 2024, ekonomi Malaysia mengakhiri tahun dengan salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara banyak negara di kawasan Asia. Untuk tahun 2024, ekonomi Malaysia tumbuh pada tingkat 5,1%. Angka yang mencengangkan ini membuatnya tumbuh jauh lebih cepat daripada Indonesia, yang seharusnya tumbuh lebih banyak karena memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk menumbuhkan ekonominya. Pertumbuhannya melampaui Thailand dengan margin yang jauh lebih besar dan mengungguli banyak ekonomi Asia Timur. Bahkan, untuk tahun 2024, pertumbuhannya lebih besar daripada Tiongkok, yang memiliki pertumbuhan PDB sebesar 5%. Wow, 1% lebih unggul. Mengapa pertumbuhan ekonomi penting bagi mata uang seseorang sebagian besar? Karena pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat menarik lebih banyak investasi asing, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan permintaan mata uang lokal. Ekonomi yang tumbuh menandakan stabilitas dan profitabilitas, yang mendorong investor lokal dan internasional untuk menempatkan uang mereka di aset Malaysia. Permintaan ini membantu mendukung nilai ringgit, mencegahnya terdepresiasi setajam mata uang Asia lainnya. Ya sih, beberapa bulan terakhir juga ya saya dengar itu perusahaan-perusahaan besar berlomba-lomba untuk berinvestasi ke Malaysia ya. Kan ini juga yang tadi dia bilang ya, profitable, yang profit yang mungkin besar juga, yang konsisten. Mungkin pengurusan segala macam juga mudah ya, murah juga. Sehingga mereka lebih memilih ke Malaysia dan
sebenarnya ada di Asia Tenggara ini, Malaysia dan Vietnam tuh menjadi primadona sih. Banyak yang perusahaan-perusahaan besar yang menginvestasi ke mereka berdua ini gitu guys. Di Indonesia udah mulai ditinggalkan karena mungkin banyak ini ya, agak ribet sih. Pernah juga diulas di TV nasional kan bahwa premanisme itu mempengaruhi juga investasi yang hadir ke Indonesia, mengurangi juga gitu, karena ya gitu banyak tangan-tangan tak jelas yang akhirnya menggerecoki pertumbuhan investasi di Indonesia itu guys. Sederhananya, ekonomi Malaysia telah berkinerja sangat baik di tengah lingkungan ekonomi yang menantang yang terlihat pada tahun 2024. Kedua, ada juga fakta bahwa Malaysia telah mencatat rekor tertinggi lebih dari 378,5 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 85,8 miliar dolar dalam investasi yang disetujui. Wow. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya hanya 329,5 miliar dolar ringgit. Ya, cukup. Jika kita membedah data ini lebih lanjut, kita dapat melihat dalam grafik bahwa banyak dari investasi yang disetujui ini didorong oleh investasi domestik yang mencakup 55% atau 28,1 miliar ringgit dari pangsa. Yang gedenya ya, bukan dari luar. Sementara investasi asing hanya sebesar 170,4 miliar ringgit atau pangsa 45%. Demikian pula, investor asing terbesar untuk tahun 2024 berasal dari Amerika Serikat diikuti oleh Jerman dan kemudian Cina. Nah, alasan mengapa hal ini penting bagi nilai ringgit adalah karena apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Fakta bahwa tahun 2024 merupakan lingkungan ekonomi yang sangat menantang bagi banyak negara. Misalnya, di Amerika Serikat, suku bunga yang ditetapkan oleh Federal Reserve sangat tinggi dan memang tetap tinggi sepanjang tahun 2024. Namun, seperti yang dapat Anda lihat dalam data, AS telah mencatat investasi tertinggi di Malaysia. Ini agak ini ya guys ya. Cina sendiri masih di bawah US ya dalam investasi terbesar di Malaysia. Cuman sekarang ini ada biaya tarif import itu USA itu kan guys, hampir 100% lebih. Itu nggak tahu saya bakal berpengaruh, karena sekarang ini setiap negara itu coba lobby ke Amerika Serikat ya karena tarif import ini, dan saya rasa itu akan berpengaruh besar sih kepada pertumbuhan ekonomi di kawasan regional kita guys. Tapi sedangkan kita lihat di sini USA sebagai negara terbesar ya yang berinvestasi di Malaysia gitu. Akankah ini menjadi turun nanti gitu kan? Akan jadi Cina mungkin atau Jerman yang pertama gitu kan dengan adanya kebijakan ini? Ya. Meskipun suku bunga di AS tinggi, perusahaan dan investor Amerika masih menganggap Malaysia sebagai tujuan yang menarik untuk modal mereka. Kita lihat di sini ada Oracle, ada Intel juga, ada Microsoft, ada AWS ya, AWS. Ini perusahaan-perusahaan besar sini milik Amerika ya. Belum lagi Elon Musk juga kan ya, Tesla terakhir saya nggak tahu bagaimana perkembangannya juga. Ini merupakan indikator kuat kepercayaan terhadap lingkungan ekonomi, stabilitas, dan potensi pertumbuhan Malaysia. Kedua, Tiongkok, yang juga mengalami perlambatan signifikan dalam ekonominya dan beberapa masalah yang terlihat pada berbagai industrinya, juga memimpin sejumlah besar investasi ke Malaysia. Itu sekali lagi merupakan cerminan dari fakta bahwa meskipun mengalami perlambatan ekonomi dan tantangan di dalam negeri, perusahaan Tiongkok masih menganggap Malaysia sebagai tujuan investasi yang menarik dan menggelontorkan miliaran uang ke ekonomi Asia Tenggara. Menarik sekali ini. Ada banyak argumen tentang mengapa ekonomi Malaysia berkinerja sangat baik pada tahun 2024, tetapi bukan itu yang ingin kita bahas dalam video hari ini. Jadi, kita tinggalkan saja untuk saat ini. Alasan ketiga yang ingin kita bahas tentang mengapa ringgit Malaysia berkinerja baik juga karena perbedaan suku bunga yang menyempit. Suku bunga yang menyempit. Ada penyempitan yang dapat diamati dari perbedaan suku bunga antara Amerika Serikat dan Malaysia. Pada awal tahun 2024, sementara Bank Negara Malaysia, yang dikenal sebagai Bank Sentral Malaysia, telah mempertahankan suku bunga kebijakan utamanya pada 3,00%. Federal Reserve AS masih dalam lingkungan suku bunga yang relatif tinggi dengan suku bunga berkisar sekitar 4,75%. Anda dapat melihat bahwa dalam data yang tumpang tindih dari kedua bank sentral ini, mereka memang memiliki suku bunga yang tinggi pada bulan-bulan awal tahun 2024. Tetapi jika kita menyesuaikan data ini dan memasukkan bulan-bulan akhir tahun 2024, kita dapat melihat bahwa Federal Reserve telah menyesuaikan suku bunganya dan telah turun. Di sisi lain, Bank Negara Malaysia tidak benar-benar menurunkan suku bunga mereka. Alasannya adalah karena kebutuhan Malaysia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Tidak seperti Federal Reserve AS, yang memiliki ruang untuk menyesuaikan suku bunga ke bawah karena inflasi menunjukkan tanda-tanda mereda,
Bank Negara Malaysia mempertahankan suku bunganya tetap stabil untuk memastikan stabilitas harga dan mempertahankan kepercayaan investor. Perbedaan dalam cara kedua bank sentral ini berperan sangat penting karena membantu meningkatkan arus masuk investasi ke Malaysia. Itu kuncinya ya? Itu karena ketika keuntungan imbal hasil dari memegang aset AS berkurang, investor global mulai memandang lebih positif dan salah satunya adalah Malaysia. Keempat, alasan utama nilai ringgit juga dapat ditelusuri ke tindakan yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia. B&M secara aktif mendorong bisnis untuk memulangkan pendapatan ekspor mereka dalam ringgit dan memberi insentif kepada investor untuk mengonversi pendapatan asing mereka ke mata uang lokal. Pada dasarnya, ini berarti bahwa B&M telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan permintaan terhadap ringgit dengan memastikan bahwa sebagian besar pendapatan mata uang asing dikonversi ke mata uang lokal. Kelima, mungkin alasan terbesar untuk peningkatan nilai ringgit Malaysia juga karena Malaysia dihapus dari daftar pengawasan manipulasi mata uang AS, yang pada dasarnya berarti bahwa kepercayaan internasional terhadap kebijakan ekonomi dan manajemen keuangan Malaysia meningkat secara signifikan. Wow, ini sih kepercayaan ini. Penghapusan dari daftar pengawasan manipulasi mata uang Departemen Keuangan AS mengisyaratkan bahwa Malaysia tidak lagi diawasi karena secara artifisial memengaruhi nilai tukarnya. Hal ini meningkatkan sentimen investor yang mengarah pada peningkatan investasi asing dan arus masuk modal yang memperkuat ringgit. Akhirnya, orang juga dapat menghubungkan nilai ringgit dengan kinerja ekspor Malaysia. Jika kita membuat grafik tingkat pertumbuhan kinerja ekspor Malaysia pada perubahan tingkat pertumbuhan tahun ke tahun untuk tahun 2024, kita dapat melihat bahwa untuk keseluruhan tahun 2024, mereka sebagian besar melihat pertumbuhan yang signifikan dalam ekspor mereka. Di sini, seperti yang Anda lihat dalam grafik, ekspor Malaysia tidak hanya tumbuh dalam jumlah kecil dalam bulan-bulan tersebut. Ada bulan-bulan di mana ia tumbuh sebanyak 12,3% hingga 16,9%. Ada turun juga ya? Ini bukan angka yang kecil karena membantu meningkatkan ekspektasi bahwa neraca transaksi berjalan akan membaik lebih signifikan daripada banyak negara tetangga. Hal ini sebagian karena investasi teknologi yang kuat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Amerika akhir-akhir ini, yang berupaya menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat manufaktur semikonduktor berikutnya. Jadi, seperti yang Anda lihat, tingkat pertumbuhan ekonomi Malaysia untuk tahun 2024 disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa dapat dikaitkan dengan pemerintah Malaysia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang membantu memastikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Mungkin Anwar Ibrahim juga lebih fokus ke situ kali guys ya, dia ke ekonomi itu guys, lebih fokus ke sana. Dan jangan diremehkan juga guys ya, perusahaan-perusahaan manufaktur itu yang semikonduktor itu saya rasa perusahaan-perusahaan besar yang konsumennya tuh banyak banget di Asia Tenggara juga kan. Saya rasa itu memberikan impact dan juga keuntungan besar untuk Malaysia ya, dari segi peluang kerja, dari lapangan pekerjaan, terus pendapatan juga gitu. Dan emang sekarang eranya era teknologi gitu, dan Malaysia menjadi pusat di situ guys, pusat chip ya, dan saya rasa itu menjadi faktor yang juga menaikkan ekonomi Malaysia pada saat ini. Dan kita lihat jadi di akhir 2024 mereka mengalami peningkatan, di mana kita lihat juga, kita saksikan juga di situ ada beberapa investasi besar dari asing yang masuk ke Malaysia gitu. Yang lain dapat mengaitkannya dengan Bank Negara Malaysia yang tidak mengubah suku bunga dibandingkan dengan Federal Reserve. Yang lain mungkin juga mengaitkannya dengan investasi asing yang signifikan dari Barat dan Tiongkok. Namun, apapun itu, beritahu kami pendapat Anda. Terima kasih telah menonton. Ya, saya rasa ini nilai juga ya, nilai kurs juga berpengaruh besar. Dan kalau nggak salah di Indonesia itu kemarin udah mencapai Rp16.000 per dolar, itu sudah tinggi banget itu guys. Dan memang ini tantangan yang harus dihadapi oleh PMX ya, karena kita tahu sendiri sebelum ini kan ekonomi Malaysia agak goyang setelah COVID ya. Ada perkiraan inflasi sekitar berapa persen. Di balik tantangan itu, PMX hadir dan mungkin dengan gagasan-gagasan dengan timnya sendiri akhirnya mampu guys mengangkat Malaysia seperti ini gitu. Walaupun saya nggak terlalu paham guys ya tentang bagaimana ekonomi sebuah negara dibangun, bagaimana indikasi-indikasinya, indikator-indikatornya apa aja gitu, suku bunga seperti tadi itu nggak terlalu paham saya. Tapi dengan apa yang dijelaskan oleh Behind Asia tadi, saya rasa informasi ini sudah menjadi bukti juga ya keberhasilan pemimpin-pemimpin di Malaysia dalam mengarungi tantangan, terutamanya di tahun 2024 kemarin guys. 2025 masih on the way, dan kita lihat nanti di akhir 2025 akankah menjadi juga berkinerja baik juga di Asia.
who knows guys. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Malaysia dan juga Indonesia dalam mengarungi tantangan-tantangan di tahun-tahun ini guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.